Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oh iya, kita nih dari kelompok berapa, Ben? Iya, kelompok 2. Nih, kita nih mau jalan-jalan alias KKL. Kuliah kerja lapangan. Pengen ke Dieng nih, ke situs budaya Dieng. Saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Aini, ada pula Aida, Venesia, Firda, Kori, Amal, Sofyan, Benindo, Andika, Dani, dan Fahri akan melakukan perjalanan KKL ke Dieng dan Semarang. Kami menempuh perjalanan sekitar 9 jam dari Jakarta ke Dieng, dan kami akan melakukan observasi dan pergi ke tempat wisata bersejarah yaitu Telaga Warna, Kawah Sikidang, Bukit Sikunir, dan Lawang Sewu. Enjoy guys! A day in our life goes to Dieng. Halo sahabat sejarah. Jadi hari ini kita bakal berangkat ke Dieng. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan keseharian kita di sana ya. See you. Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita sedang berada di tempat transit untuk menuju Dieng. Jadi kita tadi menggunakan bis besar, sekarang menggunakan helm. Nih, ada salah satu kawan kita, Venesia. Ya menarik lah karena apa namanya lokasinya kan apa harus nanjak ya ke daerah yang tinggi, jadinya banyak jalan yang berliku-liku lah ya. Nah ini aja belum sampai, maksudnya belum sampai ke titik tujuan saja kita sudah apa namanya berada di dataran tinggi kan. Nanti kita lihat aja nanti ketika sampai di titik tujuan, situasinya akan mungkin lebih menarik ya dibandingkan di perjalanan. Walaupun di perjalanan juga kalau pengalaman kita tadi itu kan apa namanya butuh perjuangan lah ya. Jadi hari ini makan kita pertama di Dieng. Dan aku udah bareng sama teman aku dari kelompok berapa, Mas? Kelompok 4. Oh iya, jadi gimana perasaannya udah nyampe Dieng? Seneng sih, lapar sih. Tadi 10 jam di perjalanan. Sama aku juga lapar, jadi bye-bye, mau makan dulu.
Oke teman-teman, sudah di ruang makan sebelum persiapan menuju homestay. Nah jadi di sini kita persiapan makan dulu, lalu setelah itu kita kopi buat istirahat sejenak, ganti baju, baru kita ke tempat observasi. Ya, kita udah di homestay sekarang. Kita di kamar nomor 3 di homestay Astralit. Tadi juga udah makan. Kalau mau lihat-lihat kamarnya boleh nih. Coba ke sini. Baik, kalau di sini kami dari kelompok 2 ya akan melaksanakan atau memulai KKL di sesi yang pertama ya. Kali ini kita akan ke Telaga Warna, tapi lebih tepatnya ke gua-gua yang ada di sekitar Telaga Warna. Di sini kita bakal meneliti dan observasi terkait hal-hal yang berbau dengan mitologi, spiritualisme, dan regionalitas di daerah dia. Jadi tolong diperhatikan dan teman-teman di sini semoga sampai tujuan dengan selamat. Ya, jadi kan kita ini mau ke Telaga Warna ya. Iya. Coba bisa Mas jelasin kita tuh ngapain aja bakal di sana? Oh, jadi di Telaga Warna selain kita bisa menikmati area telaga, di situ kan kita telaganya sendiri ada dua. Iya. Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Nah, tapi di dalam di satu area itu selain ada telaga ada juga gua-gua. Gua-gua itu dulunya bisa diartikan sebagai tempat bertapa atau menyepinya orang-orang yang datang ke Dieng. Salah satunya itu ada Presiden Soeharto. Terus kayak kemarin pas pemilu tahun berapa itu ya, pas Jokowi, Pak Presiden Jokowi juga pernah kesini yang kedua. Periode yang kedua dia kesini, kayak semacam ziarah gitu loh. Kayak gitu. Dan gua-gua yang ada di area Telaga Warna sendiri itu bukan cuma satu, tapi ada kurang lebih 3-4 gua. Nah, nanti kita lihat sendiri di sana, kita jelajahi langsung. Nah, dan kita lihat ada apa aja gua-gua yang ada di sana. Kita nanti lihat di sana langsung. Oke, baik. Sepertinya itu saja yang bakal kita bahas di penelitian yang pertama kali ini. Tetap stay tune dan salam KKL. Tempat-tempat sakral yang ada di Telaga Warna. Pertama, Batu Tulis Eyang Purbo Waseso. Batu tulis adalah tempat pertama yang dijumpai di kompleks pertapaan. Batu tulis merupakan batu besar yang bentuknya menyerupai wajah manusia. Menurut masyarakat sekitar, batu tulis adalah tempat Eyang Purba Wisesa atau leluhur masyarakat Dieng mendapat pencerahan. Lalu ada Gua Sumur Eyang Kumalasari. Di dalam gua ini terdapat sebuah kolam kecil yang airnya sangat jernih dan dingin sehingga disebut Gua Sumur. Lalu ada Gua Semar Pertapaan Mandalasari Begawan Sampurnajat. Gua Semar memiliki ruang sekitar 4 meter persegi yang sering digunakan untuk bertapa. Konon, gua ini dijaga oleh Eyang Semar sehingga dinamakan Gua Semar. Halo teman-teman sejarah. Jadi sekarang kita sudah berada di Gua Semar nih teman-teman, bisa lihat di belakang ya. Jadi
Luas dari Gua Semar ini kurang lebih 4 meter persegi. Nah, Gua Semar ini digunakan oleh Presiden kedua kita Soeharto untuk bertapa, untuk mendapatkan kebijakan. Jadi teman-teman yang penasaran gimana sekelilingnya boleh dilihat ya. Adalah salah satu anak petani, dia mau dicukur atau diruat rambut gimbalnya itu, dia minta di area Candi Arjuna. Dan besok kita bisa lihat langsung, bisa juga interaksi dengan anaknya. Dia apa? Kalau keinginannya, kebetulan saya belum ngomong sama anak gimbalnya. Coba, iya besok kita bisa langsung tanya. Tapi yang teraneh gitu ya, ada yang DCF tahun 2018 kayaknya itu, ada satu anak rambut gimbal, dia permintaannya itu unik, gampang susah ya. Dia cuma minta kentut ibunya. Aduh. Kentut ibunya. Dikasih ke plastik itu, cakep, terus dikasih ke wadah besek. Besek itu wadah yang dari bambu itu. Dari bambu. Cuman itu, sesimpel itu. Air mineralnya dingin banget. Kacau. Kita tadi habis dari Telaga Sampiran. Telaga Warna. Telaga Warna. Nanya. Ke gua. Ke goa-goa. Tadi kan saya belum jelasin ya. Goa Semar, goa Detailnya. Petapa. Banyak lah. Detailnya nanti sama. Gimana kesan-pesannya? Tadi pesan-pesannya ada Goa Semar yang pernah dikunjungi Soeharto sih. Gitu. Jadi saya mau ke situ biar nanti saya bisa nyalin jadi RT terus langgeng. Oke. Berarti ke sini nanti ya kalau mau jadi RT. Insya Allah. Oke. Jadi di sini saya bersama teman-teman kelompok yang berjumlah 11 beserta Bapak PBB, Kak Hasmi dan Bapak Mas Turguet, Mas Hasan. Ini ingin membahas terkait spiritualitas di Dieng. Kalau dulu kan keraton ya, keraton Kalingga. Iya kan. Kalingga dulu kan masih apa purba, orangnya orang purba. Purba terus baru masuk turun ada Buddha, ada Hindu, terus terakhir Islam tuh. Dulu kan kecil saya tidak ada kalau orang yang memakai biji itu belum ada, makanya ikat dulu. Oh, iya, Bang. Diikatin sama pelangkon dulu kecil saya. Terus ada ini penyebaran agama Islam karena semua dia Islam ya. Terus biasa kalau saya ya biasa Islam ya Jawa saya turutin semua. Kalau saya karena gimana karena saya sebagai pemangkat dah, saya diterima apa adanya. Iya betul. Kalau di sini tidak ada. Tidak ada. Oh, jadi langsung dari kerajaan Mataram Islam. Ya, karena sini adanya itu bapak kiai atau pengasuh pondok, pengasuh apa itu. Nah, kalau tujuannya kita apa hanya untuk rame-rame lah. Kalau tujuan, karena kalau Dieng itu awal zaman dahulu, saya masih kecil, saya belum ada tuh sudah ada pencukuran rambut gembel di rumahnya sendiri-sendiri. Dulu karena anak gembel itu ya gimana dulu sampai sekarang ya dikatakan ajaib-ajaib, dikatakan tidak karena anak gembel ukal umur 1 tahun 2 tahun tuh pasti kalau maupun dukul gembelnya itu sakit-sakit kejang-kejang dibawa ke rumah sakit nggak ada penyakitnya tuh orang tuanya kan susah. Nanti kalau sudah kelihatan ada gembel 1 jempel itu sembuh. Ya 3 lah. Ada 3? 3, yang 1 perempuan. Nah itu kan misal dari
pemangku adat itu kan harus ada penerus gitu ya. Penerusnya itu kalau dari anak muda dipilihnya gimana Pak? Ya kalau dari anak muda kalau buat ya boleh aja. Boleh aja. Bolehnya. Karena dulu kan pemuka adat dulu kan kakak saya. Kakak saya meninggal sudah 4 tahun dia kan menyanyi. Oh iya. Kalau saya sebagai jadi tangan kanannya awal zaman dulu saya. Awal 2002 ikut Wonosobo itu saya sudah. Ini ada gak sih Pak yang nggak percaya gitu dengan hal-hal kayak Oh ya pasti ada tapi kan diem, Tapi nggak diem. berani. Kalau ada pasti ada tapi diem. Kalau berani tak depan sama saya gini aja. Aman. Udah ada. Jadi dipilihnya berdasarkan kemauan hati. Udah, itu yang paling di perkumpulan di wisata. Paling kan ada perangkat desa, ada itu apa ketua pariwisata apa nah itu desa baru membentuk. Musyawarah kan. Musyawarah kalau saya tidak senang jadi kayak masyarakat yang menentukan gitu. Iya benar. Kayak memilih. Baby, I know all your secrets, but you tell me. Untuk menyambut matahari terbit, kita pun pergi ke destinasi berikutnya, yakni Bukit Sikunir untuk melihat Golden Sunrise. Bukit Sikunir ini memang terkenal sebagai tempat yang memiliki Golden Sunrise terbaik yang berada di Dieng. Bukit ini memiliki ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut yang menawarkan keindahan berupa pemandangan 8 gunung di sekitarnya yang dapat terlihat dari puncak bukit. Sebelumnya, kita berkumpul jam setengah 4 pagi, kemudian pergi menuju lokasi dengan mobil elf, dan sampai di lokasi parkiran tepat di waktu subuh. Di sini kita dari Sikunir, sebelumnya saya Rina Wijaya, dan ini ada teman-teman dari UNJ juga. Kita hari ini melakukan kegiatan yang benar-benar menguras energi. Kita melakukan pendakian ke Bukit Sikunir dan ini hasilnya. Kebetulan berkabut, tidak secerah yang kita harapkan, tapi insya Allah sih cuaca di sini gampang banget berubah. Jadi kita masih punya harapan setidaknya sampai nanti jam 6. Sesampainya di atas, nyatanya cuaca kurang mendukung dan berkabut, membuat kita tak dapat melihat Golden Sunrise seperti yang direncanakan. Namun hal ini tak mematahkan semangat kita untuk tetap menikmati udara dingin yang segar di atas bukit. Saya kira nggak banyak momentum kalian ketemu kumpul-kumpul bareng seperti ini. Ya, jadi tolong buat yang lain, ya momentum kita sehari ini barangkali adalah momentum-momentum yang penting. Besok kita ke Semarang juga momentum yang penting. Waktunya kumpul bareng, ketemu foto bareng, ayo kumpul, nggak usah lama-lama. Ya, kita butuh kebersamaannya. Kenapa? Karena saya yakin, ya antara kalian sendiri selama pandemi mungkin jarang kontak-kontakan, palingan japri-japrian. Ya, tapi untuk ketemu ngobrol bareng, ngapain bareng, jarang. Ya, jadi sekarang silakan ya mulai sekarang ya kita adalah satu keluarga di sini, kalian satu angkatan ya, terlepas dari kemarin pandemi itu menghantam kalian jadi nggak kompak. Sekarang saya pengen Anda kompak ya, kalian sudah kuliah selama 3 tahun, besok PKM, habis itu skripsi, masuk sama keluar sama ya, masuk kompak bareng, MPA bareng, keluar kompak bareng, harapan saya begitu. Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat
heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. 'Cause you brought me the sun. Nah, sekarang kita ada di Batu Pandang Ratapan Angin. Di sini merupakan tempat wisata buat kita foto-foto di Dieng. Kita di sini bisa lihat telaga, 2 telaga yang warnanya beda gitu. Ini juga termasuk salah satu view terbagus untuk foto-fotografi kalau kalian datang ke wisata Dieng ini. Kawah Sikidang merupakan lapangan perkawahan di dataran tinggi Dieng yang berada paling dekat dengan kawasan percandian Dieng, tepatnya berada di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Dalam sejarahnya dikatakan bahwa ada seorang putri cantik bernama Sinto Dewi. Ia tinggal di sebuah istana megah di dataran tinggi Dieng. Dengan kecantikan sang putri terkenal kemana-mana. Namun tidak ada satupun laki-laki yang berhasil melamarnya karena Sinto Dewi selalu mensyaratkan mas kawin yang jumlahnya tak terkira. Seorang pangeran bernama Kidang Garungan tertarik melamar Sinto Dewi. Pinangan pangeran tersebut pun diterima, lalu segera mempersiapkan pernikahan. Nah, ketika bertemu dengan sang pangeran, Sinto Dewi sangat terkejut karena ternyata pangeran Kidang Garungan adalah manusia berkepala kijang. Kemudian Putri Sinto bersikeras untuk berpikir bagaimana cara membatalkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, ia mengajukan sebuah persyaratan yang sulit kepada calon suaminya untuk dibuatkan sebuah sumur. Karena tak ingin menikah dengan pangeran berkepala kijang itu, sang putri mengerahkan pengawalnya untuk menimbun tanah yang sedang digali pangeran Kidang. Dengan mengerahkan kesaktiannya, timbullah ledakan dan pangeran Kidang Garungan berusaha keluar dari celah pada timbunan tanah tersebut. Ketika terlihat pangeran Kidang sudah hampir keluar dari dalam sumur yang tertimbun tanah itu, pasukan putri kembali menimbunnya. Ketika itu pangeran Kidang Garungan sempat mengucapkan sumpahnya kepada Sinto Dewi dengan kelak seluruh keturunan putri Sinto akan mempunyai rambut gembel atau gimbal. Lalu pangeran Kidang Garungan pun tewas karena tertimbun tanah. Nah, dengan itu sumur yang meledak itu lama-kelamaan menjadi sebuah kawah yang kemudian dinamakan Sikidang. Sampai sekarang di dataran tinggi Dieng banyak orang yang mempunyai rambut gimbal seperti kutukan pangeran Kidang. Nah, selain itu di area
Kawah Sikidang juga banyak terdapat penjual pernak-pernik khas Dieng seperti bunga edelweiss, baju, penutup kepala, dan lain-lain. Di area Kawah Sikidang juga terdapat banyak warung yang menjajankan makanan khas Dieng seperti tempe kemul, carica, minuman, purwacen, dan lain-lainnya. Halo, assalamualaikum. Nih, sekarang kita lagi arah menuju ke tempat bis yang utama. Jadi kita udah selesai nih. 3 hari 2 malam di Dieng. Saatnya menuju ke Semarang. Asik. Mi, kita mau kemana nih Pas Mi? Kita mau ke Semarang. Oke, mantap. Perjalanan kira-kira berapa jam nih? Berapa ya? Nggak tahu ya. Mungkin 2 jaman kali ya. 2 jam lah ya. Cepet lah ya. Aman. Oke. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Gimana? Pada seger kan? Alhamdulillah Dingin Pak. udaranya ya. Nanti di Semarang panas. Itu dia Pak. Iya. Makanya jangan pakai tebel-tebel. Iya. Oke. Terus Mana Pak mandinya? Air sininya Pak? oh, saking dinginnya tajam. Tajam sampai tulang. Itu, iya, itu tajam itu bener. Tapi seger sih. Seger Begitu banget. udah 2 hari 3 hari ya Aman ya Pak. beradaptasi. Beradaptasi. Iya. Ya begitu. Beda dengan airnya sedingin-dinginnya di Jakarta. Jatuhnya anget sana Sangat ya jatuhnya Pak. ya. Bener Pak. Kita mau kemana nih? Semarang. Yoi. Halo teman-teman sejarah. Jadi sekarang, tepatnya sore hari ini, kita sudah berada di kota Semarang, tepatnya di Lawang Sewu. Jadi teman-teman bisa dilihat di bangunan di belakang ini, sebetulnya adalah bangunan yang pernah digunakan oleh pemerintahan kolonial Belanda, khususnya untuk PT KAI saat itu. Maka dari itu kalau teman-teman pengen lihat nih isinya apa aja, ikuti terus ya. Bye-bye! Lawang Sewu adalah bangunan bersejarah yang menjadi ikon kota Semarang, Jawa Tengah. Terletak di seberang Tugu Muda, Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan kuno peninggalan zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Bangunan ini dirancang oleh Profesor Jacob F. Kleinhammer dan B.J. Ondak, arsitek dari Belanda. Bangunan ini didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Gedung ini pada awalnya berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Belanda atau Head of Kantor van de Nederlands Indies Spoorwegmaatschappij, yang merupakan perusahaan kereta api swasta masa pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia yang menghubungkan Semarang dengan First and London, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Menurut istilah orang Jawa, lawang itu berarti pintu dan sewu bermakna 1000. Disebut lawang sewu karena bangunan ini memiliki pintu yang sangat banyak. Akan tetapi, kenyataannya pintu yang ada di bangunan ini tidak mencapai 1000 totalnya, hanya 928 pintu. Selepas masa kolonial Belanda, Lawang Sewu berpindah menjadi markas tentara Jepang sekaligus kantor transportasi Jepang. Nah, pasca kemerdekaan, gedung ini juga pernah difungsikan sebagai markas TNI. Dan kini Lawang Sewu menjadi salah satu wisata sejarah berupa museum di kota Semarang yang berada di bawah pengelolaan PT KAI. Sebagai museum, Lawang Sewu menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkeretaapian di Indonesia. Nah, selain terkenal akan sejarahnya yang panjang, Lawang Sewu juga terkenal karena kisah-kisah yang seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda ini. Jadi pada tahun 2013, ruang bawah tanah Lawang Sewu itu pernah diadakan uji nyali oleh salah satu stasiun televisi nasional. Sebagai bangunan yang besar, juga kosong dan pernah tidak terurus, tidak heran bahwa banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Bahkan Lawang Sewu pernah dinobatkan sebagai bangunan yang paling menyeramkan kedua di benua Asia. Akan tetapi setelah dipugar dan menjadi museum, Lawang Sewu tidaklah menyeramkan dan bahkan menjadi spot foto yang menarik bagi para pengunjung. Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can't escape now and got it all just figured out. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 Fahri Benindo izin menyampaikan sesuatu penutup ya sekiranya mengenai KKL kali ini. KKL telah dilaksanakan selama 3 hari 2 malam atau lebih tepatnya 3 hari 3 malam. Kita berangkat pada Senin malam dan sampai di sini pada Jumat pagi.
semuanya telah berlaksana dan dilaksanakan dengan baik, baik itu dari pihak mahasiswa, pihak panitia, pihak dosen, dan pihak biro. Semuanya telah menjalankan kegiatan ini dengan baik. Semoga kedepannya KKL ini bisa menjadi lebih baik dari ini dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak juga bagi para mahasiswa. Terima kasih dari saya, dan juga saya mewakili kelompok. Sebesar-besarnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari mahasiswa dan lain-lain sebagainya yang menyulitkan dari pihak biro ataupun pihak dosen. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.